UAS di mana saja, UAS kemana saja, tonton Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap. Para penghormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Selamat datang di Yogyakarta. Ya, terima Langsung disambut pangeran Diponegoro tadi. Jadi desa Bandara ini namanya desa Palihan, dari kata alihan, peralihan. Dulu pangeran Diponegoro memerintahkan salah satu pasukannya untuk melakukan pengalihan supaya pasukan Belanda menyerangnya ke sini, padahal markas beliau ada di perbukitan Menoreh yang ada di sebelah utara nanti. Maka disebut desa Palihan gitu. Sekarang jadi bandara. Penerbangan pun dialihkan. Untungnya enggak dialihkan. Lancar, Pak Hendri. Alhamdulillah. Terus langsung menuju Pati karena bisa. Sugeng Rawuh, selamat datang. Semua punya dia. Enggak, dia disambut terus. Dia tuh disambut. Oh, alhamdulillah. Oh iya, nama Sari. Bang Hendri depan ya? Iya. Biasa kompetisinya enggak. Ya, bentar. Predo ya, Ilham. Oh, siap. Kita keluar bandara DIY. Iya. Iya. Guys, kita sekarang berada di Jogja. Ini driver kita, guys. Orang ganteng. Masya Allah. Kita sekarang sampai di kawasan Yogyakarta. Nah, apa agenda kita sekarang di Jogja ini? Ingin dengarkan Ustadz Salim Afilah, guru kita semua. Ustadz, kita kemana aja? Katanya mau ziarah, kemana aja? Hari ini sebagai pembuka kegiatan kita akan berziarah ke makam dua tokoh panutan. Yang pertama adalah Syekhul Quran Nusantara, Kiai Haji Muhammad Munawir, yang pesantrennya ada di Krapia, makam beliau ada di Dongkelan, dan juga menantu beliau Kiai Haji Ali Maksum yang pernah menjadi Rais Am PBNU. Kemudian setelah itu kita akan ke Karangkajen, makam pahlawan nasional Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Yang banyak tidak orang tahu, Syekhul Quran Nusantara Kiai Haji Muhammad Munawir dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini beriparan. Jadi salah satu adik Kiai Munawir adalah menjadi salah satu istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh, jadi tahun kehidupannya sama ya? Ya, sangat dekat masa hidupnya dan pernah bertemu, sering berdiskusi secara intens. Ya, meskipun yang satu pendiri Muhammadiyah, yang satu adalah guru dari para mahaguru Quran di Nusantara dan juga bahkan di Nahdlatul Ulama, tapi hubungannya sangat baik dan saling menghormati. Masya Allah. Sebelah makan aja.
Kita ada beberapa pertanyaan. Salah satu agenda kita itu ada ziarah ke betul. Kiai Muhammad Munawir. Muhammad Munawir. Iya, Beliau dikenal sebagai ulama di bidang apa, Ustaz? bidang Al-Quran. Jadi Kiai Munawir disebut sebagai Syekhul Qurra atau Syekhul Qur'annya Nusantara karena pondok pesantren beliau di Krapia ini adalah tempat menuntut ilmu bagi para guru yang nanti mendirikan pesantren-pesantren Quran, termasuk pesantren Al-Nur, Grukem itu menantu beliau, kemudian pesantren Pabelan, ya, pesantren kemudian yang ada di Yambul Quran di Kudus dan lain sebagainya. Hampir semua sanad Quran Nusantara dari para ulama yang menggeluti Quran itu salah satu muara terbesarnya adalah Kiai Munawir, menyambungkan sampai ke Rasulullah SAW. Jadi insya Allah kita akan berziarah kepada beliau. Kemudian menantu beliau, salah satu menantu beliau adalah Kiai Haji Ali Maksum, ya putra Mbah Maksum dari Lasem. Kiai Ali Maksum, menantu beliau ini dikenal sebagai salah satu Rais Am Nahdlatul Ulama pada zaman itu, ya, yang kemudian memberikan banyak warna tasamuh dan berbagai penekanan fikih yang kokoh untuk Nahdlatul Ulama pada zamannya. Itu tentang Kiai Munawir dan keluarga Krapia. Krapia. Di sana kita akan Ziarah setelah itu. Setelah itu ke Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau ini mungkin tidak perlu diperkenalkan, sebagian kaum muslimin Nusantara sudah sangat mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir di Kauman, Yogyakarta, menuntut ilmu ke berbagai penjuru Nusantara, kemudian di Tanah Suci menjadi murid kesayangan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan beliau diberi nama dengan nama gurunya Syekh Ahmad Khatib, Syed Ahmad Zaini Dahlan. Dari nama Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Lalu pulang ke Kauman Yogyakarta, meletakkan perubahan-perubahan, menjadikan gerakan keagamaan menjadi gerakan perubahan sosial, pendidikan, kesehatan untuk membina umat yang nantinya Muhammadiyah banyak melahirkan tokoh yang juga akan mempelopori kemerdekaan Indonesia. Iya. Gimana makna kita berziarah ke makam-makam itu? Apa makna, Ustaz? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku melarang kamu untuk ziarah kubur, karena ziarah kubur ketika itu untuk membangga-banggakan al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Waktu itu ziarah kubur hanya untuk meminta kepada orang yang ada di kubur. Ziarah kubur ketika itu untuk mempersedih-sedih diri. Sedangkan Islam memberikan kebahagiaan, ketenangan, jangan membuat larut dalam kesedihan. Maka ketika ziarah kubur diganti dengan 3. Yang pertama, turidqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Yang ketiga, tazkiratan lil maut, mengingatkan pada kematian. Maka kata Nabi, fazuruha, berziarahlah kamu. Nabi SAW berziarah ke makam Baqi. Beberapa saat sebelum meninggal, Nabi berziarah ke makam Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib di Uhud. Lalu kemudian Nabi mengajarkan doa ziarah, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustaakhirin. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Sampai hari ini saya setiap pergi ke satu daerah tetap berziarah ke makam orang-orang soleh, ke makam wali-wali Allah, untuk menyadarkan bahwa kita juga akan kembali. Apa yang akan kita tinggalkan, mereka sudah beramal, kita belum ada apa-apanya. Saya berziarah untuk menyadarkan diri saya bahwa saya akan mati menghadap Allah, apa bekal yang akan saya bawa. Saya berziarah untuk mengingatkan kematian adalah sesuatu yang pasti datang, dan dengan berziarah itu kita tidak dengar ayat Quran, tidak dengar hadis Nabi, tapi langsung melihat fakta nyata. Beda kalau kita dinasihatkan orang tentang kematian, takutlah mati. Tapi kalau kita berziarah langsung, tidak ada kata, tidak ada suara, dia adalah nasihat yang paling tajam masuk ke dalam hati kita. Maka sering-seringlah berziarah kubur untuk mengingatkan diri kita. Saya terima kasih ke Ustadz Salim Afillah yang sudah mengingatkan. Seakan-akan beliau ingin mengatakan, Ustadz Somad, perjalanan ini sampai masanya akan berhenti, jadwal-jadwalnya akan berakhir, dan kita akan seperti mereka. Apa bekal kita? Ojo leren dari wong baik. Hai guys.
kasih. Permisi, Mbak. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika hum al-muflihun. Fa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات والأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وكان هدي أبي معصوم وأصولهم وفروعهم الله واغفر لهم وارحمهم
وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم واغفر من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك Ini kita berada di makam Kiai Haji Munawir bin Kiai Haji Abdullah Rosyad di Masjid Patok Negoro Dongkelan. Jadi masjid itu punya masjid agung, masjid gede, masjid Kauman, lalu ada 4 masjid Patok Negoro. Jadi 4 masjid Patok Negoro yang kemudian mengelilingi kota Yogyakarta. Ini salah satunya. Lalu ada 63 masjid kagungan dalam yang lain. Nah, ciri masjid kagungan dalam atau masjid keraton itu mustaqolnya atau bagian puncaknya terdiri dari gada, bunga gambir, daun keluih. Gada itu tauhid, gitu ya, simbol huruf alif. Kemudian bunga gambir itu simbol penghambaan yang tidak putus-putus. Nah, daun keluih itu kaluwihan, keluih itu kaluwihan, kul innal fadla biyadillah, katakanlah segala kelebihan, keutamaan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Kagungan Dalam. Hai guys. Sekarang kita menuju ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. الله لا إله إلا هو لا تأخذه له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وبعض سورة البقرة وما هللناه للمرحوم شيخ كي هاجي أحمد دهلان وأصوله وفروعه وأصحابه وآل بيته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وقهم من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجمعنا معهم مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم منا ومنكم يا كريم. Alhamdulillah selesai ziarah makam para masyayikh, para ulama-ulama yang sudah memberikan kontribusi yang besar pada Indonesia dan bahkan dunia. Hai guys, official.